Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari kita akan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah semuanya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Dengan penuh ucapan syukur kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami Tuhan beri kesempatan menikmati hari ini untuk kami muliakan nama-Mu, untuk kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segala puji hormat bagi nama-Mu. Layakkanlah kami, ampunilah kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sucikan kami. Biarlah Tuhan Roh memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan pujian, ikuti ya. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian lagi, yaitu bagikan bejana siap dibentuk. Siap dibentuk
dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dengarlah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibentuk, jadikan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan dan kita akan mengungkapkan beberapa bagian firman Tuhan ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan ini mengacu pada judul perikop yang ada, hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya dalam hal ini hidup sebagai anak-anak terang, kita mudah memahami istilah hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang artinya yang memancar, artinya yang bisa kelihatan dan dilihat oleh orang, bahwa kita adalah orang-orang Kristen, orang-orangnya Yesus Kristus. Nah,
Bagaimana di dalam hal ini Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, supaya kita itu menjadi anak-anak terang. Pada tahun 80-an ada judul lagu yang mengisahkan tentang lagu yaitu yang berjudul Anak-anak Terang, dan lagu itu sempat menjadi lomba Pesparawi pada tahun 86. Nah, ya pujiannya enak dan memang itu khusus lagu sepertinya sebenarnya cocok untuk segala umur, ya kan. Yang penting semangat di dalam memuliakan nama Tuhan dalam pujian itu. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita melihat di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita hidup menjadi anak-anak terang. Yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin firman Tuhan yang kita renungkan pada Efesus pasal yang keempat, di sana ayat yang ke-17, ya kan, sampai dengan ayat yang ke-32, ya kan. Kita melihat di sana bagian pertama bagaimana manusia baru. Manusia baru yang pertama adalah membangun persekutuan dengan Allah. Dan kita melihat di sini sebagai kelanjutannya bahwa hidup sebagai anak terang yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kita harus menjadi penurut-penurut Allah, ya kan? Kenapa kita harus menjadi penurut Allah? Karena kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus. Artinya percaya itu adalah bukan berarti sekedar kita mengakui Bapak Ibu sebenarnya. Tapi lebih daripada sekedar itu, yaitu adalah tunduk, taat, itu adalah percaya. Kalau orang hanya mengakui, itu belum percaya dan belum membuktikan sebuah kepercayaannya kepada Allah. Tapi orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Allah, itu adalah tunduk dan taat. Makanya dikatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah, itulah adalah orang-orang yang menjadi penurut Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang percaya tetapi tidak taat. Banyak orang yang percaya, mengatakan percaya sama Yesus tetapi tidak tunduk pada Kristus. Ya kan? Itu berarti apa? Hanya pengakuan di depan manusia, mulutnya mengakui tapi hatinya belum mengakui. Kenapa? Karena tidak disertai dengan rasa tunduk dan taat itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana perilaku daripada orang yang menjadi penurut-penurut, orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Yang pertama kita melihat di bagian ayat yang ke-18, ya kan. Maaf, ayat 17 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama, orang yang turut taat tunduk kepada Allah itu harus mengerti kehendak Tuhan, ya kan? Mengerti kehendak Allah. Yang kedua, janganlah kamu boleh anggur karena anggur merupakan banyak nafsu, tetapi adalah kamu penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Penuh dengan Roh, sehingga apa? Roh Allah sajalah yang memimpin hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kita. Kita lihat berikutnya, yang ketiga adalah dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, di sini kita melihat kita harus memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, menyanyikan mazmur, ya kan, kidung, pujian, nyanyian rohani. Bapak Ibu, kita harus memuji Tuhan kapanpun, bagaimanapun, ya kan. Bapak Ibu, sudahkah memuji Tuhan setiap saat?
Dalam aktivitas Bapak Ibu bekerja sambil memuji Tuhan juga bisa, ya kan? Bapak Ibu dalam bekerja sambil berdoa bisa. Sekarang tergantung niat kita. Kalau kita sungguh-sungguh, saya yakin pasti kita bisa. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat inilah kita banyak kesempatan di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, nyanyian-nyanyian rohani, memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang keempat, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan apapun bagaimanapun keadaan yang kita hadapi saat ini, bahkan bukan hanya negara kita, bukan Bapak Ibu sendiri, seluruh masyarakat Indonesia menghadapi hal yang sama. Bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi seluruh masyarakat di dunia menghadapi pergumulan tantangan yang sama dengan situasi yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih yang Tuhan, sekaya apapun, sebanyak harta pun yang kita miliki, kalau kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, saya pikir tidak akan nikmat dinikmatinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, ya kan, itu adalah orang yang melakukan perkara untuk Tuhan, ya kan, melakukan perkara untuk Tuhan. Mengucap syukur, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur itu banyak hal Bapak Ibu. Mengucap syukur itu bisa melalui pujian, melalui doa, ya kan, melalui juga kita memberi kepada orang lain atau persembahan kepada Tuhan. Itu adalah ucapan syukur. Kalau gereja-gereja yang lama itu ada macam-macam ya ucapan syukur, itu ada ucapan syukur sapi mana ucapan syukur, ya kan. Kemudian anaknya lahir ucapan syukur. Kemudian ada lagi anaknya umur sekian ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur, bersyukur terus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan itu yang utamanya, bukan mengucap syukur makan-makannya, bukan itu, tetapi itu yang utama adalah bagaimana hati kita itu benar-benar dibangun di dalam Kristus Yesus, di atas Yesus Kristus untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya yakin mengucap syukur itu hal yang gampang Bapak Ibu. Kalau dulu kita lihat almarhum Pak Yusuf selalu mengadakan, ayo tempat saya ibadah ucapan syukur. Tahu ucapan syukur apapun artinya apa? Untuk membangun semangat saudara-saudara kita untuk setia dan bersekutu kepada Tuhan. Tujuannya di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang mengucap syukur gini modelnya. Ada orang mengucap syukur karena diberkati Tuhan, dia mengucap syukur. Dia kemudian ada yang melakukan perkara untuk Tuhan terhadap gereja. Ada itu. Jadi tidak hanya makan dan minum ucapan syukur. Banyak orang salah paham. Ucapan syukur makan dan minum, ya kan? Bukan itu yang utama Bapak. Melakukanlah perkara untuk Tuhan. Di sini dikatakan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Itu loh Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ucapan syukur berupa namanya makan dan minum, itu adalah ucapan syukur kita kepada saudara-saudara kita secara manusia. Tapi kalau dengan Allah, apa ucapan syukur kita? Baik melalui pujian tadi, melalui doa, mungkin melalui persembahan kita kepada Tuhan. Nah, itu adalah ucapan syukur. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kan? Jadi hidup menjadi penurut Allah itu adalah anak-anak terang itu. Namanya anak-anak terang, ya kan? Anak-anak Allah. Mau turut sama siapa kalau nggak turut sama Allah, ya kan? Mau turut sama siapa kalau nggak turut sama Tuhan kita, ya kan? Kenapa? Karena anak-anak terang.
Allah itu adalah sumber terang itu sendiri, dan Allah adalah terang itu sendiri. Itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, yang kedua kita melihat ayat yang kedua, dan hiduplah dalam kasih. Nah, ini seringkali kita perhatikan, ya kan, dicontohkan Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya, mengorbankannya untuk menebus dosa kita sebagai pernyataan kasih dari Allah Bapa, kado dari surga untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Dosanya diampuni melalui pencurahan darahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat ayat yang terakhir tadi ya, ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk ungkapan daripada kasih di sini adalah orang itu kalau sudah mengasihi, mau apa lagi toh? Buat apa mengatakan yang nggak baik tentang orang lain? Buat apa mengatakan perkataan yang kotor, yang sombong, yang sembrono, yang tidak pantas tentang orang lain sekalipun? Saya pikir nggak ada artinya. Orang itu kalau sudah memang hidup di dalam kasih Kristus, saya pikir nggak perlu berkata bohong, tidak perlu berkata kotor, menjaga perkataan, menjaga sikap, perilaku, dan tindakan, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam ayat yang Bapak bisa baca ayat 4 dan ayat yang ke-5. Di situ bahwa orang itu kalau sudah ada di dalam Kristus Yesus tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak penting tentang orang lain. Itulah sebabnya ditekankan bagian yang kedua adalah dan hiduplah di dalam kasih. Saya ingat banyak anak orang-orang sekarang sudah mulai menggejala tidak pahamnya bahasa Jawa dan penggunaannya yang tepat. Jadi bahasa kasar pasaran, bahasa kasar Jawa akhirnya bisa naik menjadi bahasa pasaran. Itu kenapa? Karena sedang terjadi kesalahan di tingkat masyarakat dalam memahami dan menempatkan bahasa itu. Nah, banyak orang tidak paham sehingga bahasa-bahasa yang tidak tepat, bahasa-bahasa yang kontradiktif itu muncul di tengah-tengah masyarakat, bahkan yang herannya lagi muncul di pasaran komunikasi, bahkan berita. Nah, ini lucu. Nah, kan? Dianggap sebagai berita ini berita khas daerah ini. Nah, tidak pas Bapak Ibu. Bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan dengan etika Jawa, ya kan? Itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa mengatakan perkataan yang kasar kalau kita itu memang sudah penuh kasih? Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih Kristus Yesus itu menjaga perkataannya, dijaga omong saomong, ya kan? Itu dijaga, hati-hati. Sebelum ngomong dipikir dulu. 2-3 kali pas enggak aku ngomong, ya kan? Di situ. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin ada hal yang berbahaya, ya kan? Kemarin saya tegur salah satu teman, ya kan? Kalau sifatnya pribadi itu japri pribadi juga, jangan di-share di grup. Nah, di situ, ya kan? Nah, karena berbahaya, nah, di situ. Jadi harus bisa menempatkan diri, perkataannya, ya kan, perilakunya, tingkah laku kita, sikap kita, itu harus kita jaga. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak terang. Jadi perilaku sikap kita harus kita jaga. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat kemuliaan dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu satu tujuan itu sebenarnya. Semua firman Tuhan itu ditulis satu supaya kita percaya karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita itu supaya menjadi anak-anak terang
Dan banyak orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Itu tujuannya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu yang dituju Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu berbicara tentang sejarah keselamatan. Dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Rancangan keselamatan, realita keselamatan, dan masa penyelamatan. Mana? Akhir zaman. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pada pagi ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadikan kami bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak terang yang selalu taat menurut tunduk kepada Engkau Bapa kami di surga, dan selalu hidup dalam penuh kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kebenaran firman meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, jamalah, urapilah, bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus di setiap hati kami masing-masing. Supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan pagi ini ya Tuhan secara khusus untuk Bapak Ibu Saudara kami. Tuhan, baik Pak Rubianto, Bu Rubianto, dalam kekuatan Tuhan, hikmat kasih kuasa-Mu. Pak Lusius juga Tuhan campur tangan di dalam setiap aktivitas kekuatan kesehatan keluarganya ya Tuhan, pakai dan juga dalam pimpinan lawatan Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri di dalam pimpinan Tuhan, dalam urapan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya dalam keadaan selalu sehat, hikmat marifat Tuhan menyertai. Kami serahkan juga ya Tuhan Pak Agung, Abednego Chelsea, Bu Mugido, dalam pimpinan-Mu Tuhan urapi kekuatan kesehatan aktivitas mereka dalam hikmat-Mu ya Tuhan, dan dalam kasih setia-Mu. Bulamiti kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya dengan hikmat Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan menyertai selalu dari hari ke hari. Dan juga Pak Cito, Bu Cito, Mbak Yusi dalam pimpinan Tuhan, anak cucu dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan, kekuatan kesehatan mereka dan hikmat-Mu Tuhan campur tangan dan mengurapi. Pak Narto, Bu Narto, Mbak Ria Koreta, campur tangan dalam kuasa-Mu dalam aktivitas, supaya penuh dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan menjadi garam dan terang dan penuh kasih ya Tuhan Yesus di dalam Engkau. Kami serahkan Pak Mas Gustian dalam aktivitas, dalam hari pasari kami serahkan dalam nama-Mu. Biarlah campur tangan Tuhan dalam segala halnya, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan selalu. Pak Paulus Noel dalam pimpinan Tuhan, urapi dalam pekerjaan rumah tangga, dalam kasih setia-Mu, dalam kekuatan dan kuasa-Mu. Tak lupa kami serahkan Bu Maria Bisel Mastio, Pak Raji dalam pimpinan Tuhan. Engkau campur tangan, pimpin kekuatan kesehatan mereka ya Tuhan Yesus, dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan Pak Yuda Nina Aksa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa-Mu ya Tuhan, supaya selalu dalam keadaan sehat, dalam kasih setia-Mu, dalam urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan ya Tuhan akan doa kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan yang belum kami sebutkan kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan. Baik ya Tuhan Yesus, Saudara Yudan dan kakaknya Bu Yusuf, Mbak Yuyun dan juga yang lain ya Tuhan, Kau campur tangan, Pak Adam, Bu Adam, Dedi Oscar ya Tuhan, Pak Is, Bu Is ya Tuhan, dan Pak Marcel sekeluarga ya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan kekuatan dan kesehatan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.